Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Nah, video kali ini saya sudah menyediakan prediksi paten teman-teman berkenaan dengan persiapan UTBK di tahun ini yang sebentar lagi. Silahkan teman-teman bisa persiapkan. Nongkrong terus nih di pembahasan Sukses UTBK SBMPTN tahun ini. Tentu dengan ikhtiar dan doa yang maksimal ya. Nah, di video kali ini saya sudah menyediakan prediksi paten teman-teman yang mesti kalian pelajari gitu ya. Nah, apa saja? Ini dia, saya sudah menyediakan sekitar 20 soal untuk teman-teman makin kuat lagi dalam belajarnya ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di soal yang pertama kita perhatikan. Oke, kita lihat. Katanya plasmid TI, yang dibawa oleh Agrobacterium tumefaciens, gitu ya, digunakan untuk memasukkan gen katanya ke dalam apa? Oke, ini agak berat ini soalnya, jadi teman-teman mesti tahu dulu plasmid TI ini perannya untuk apa, gitu ya. Jadi kalau sudah tahu maka meskipun ada Agrobacterium tumefaciensnya, meskipun teman-teman tidak tahu itu, maka kalau tahu fungsi dari plasmid TI akan mudah gitu ya. Nah, di dalam proses rekayasa genetik, teman-teman perlu diketahui bahwa di dalam prosesnya itu dia menggunakan suatu plasmid gitu ya sebagai vektor. Ingat bahwa konsep-konsep rekayasa genetik itu selalu dia membutuhkan vektor. Salah satunya adalah plasmid TI ini gitu ya. Nah, plasmid TI ini teman-teman dia punya tujuan utama di dalam rekayasa genetik yaitu untuk menciptakan tumbuhan tahan terhadap virus. Itu dia plasmid TI gitu ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke TI-nya berarti dia perannya itu menciptakan si tumbuhan itu tahan terhadap virus tertentu gitu. Nah, umumnya bakteri yang digunakan memang adalah di soal disebutkan langsung yaitu Agrobacterium tumefaciens. Dia itu adalah bakteri yang memang digunakannya, gitu ya. Nah, bakteri ini kenapa dia berpunya sifat yang disebut sebagai sifatnya itu patogen. Jadi penyebab penyakit, gitu kan ya. Dan si Agrobacterium tumefaciens juga ini dia menyebabkan yang disebut sebagai penyakit tumor atau bahasa kitanya bisul bermahkota. Gitu ya. Jadi orang menyebutnya bisul itu di dalam tumbuhan. Di mana letaknya? Yaitu pada daerah batang, gitu ya. Jadi ada di batang-batang tumbuhan ada tonjolan-tonjolan yang disebut sebagai tumor atau orang-orang menyebutnya itu bisul pada tumbuhan, gitu ya. Nah, bakteri ini atau bakteri Agrobacterium ini teman-teman dia mempunyai plasmid yang disebut sebagai plasmid TI atau bahasa latinnya adalah tumor inducing gitu ya, atau lebih dekatnya menginduksi tumor. Jadi bakteri ini dia mampu menginduksi tumor. Nah, dengan maksudnya masuk si bakteri ini teman-teman ke dalam tumbuhan yang sehat. Jadi kalau ada tumbuhan-tumbuhan yang sehat lalu dimasuki oleh bakteri ini yang mengandung plasmid T ini, maka tumbuhan itu otomatis dia akan segera menderita penyakit kelainan. Kelainannya apa? Yaitu tumor ini. Gitu ya, bisul bermahkota ini. Gitu. Nah, semua sel tumor pada tanaman ini, jadi kalau tanaman itu sudah terserang tumornya, dia pasti kalau kita identifikasi sel-selnya itu di dalamnya mengandung plasmid TI, gitu ya, yang dapat diklon untuk menghasilkan anak-anaknya. Jadi parah sekali, gitu ya, plasmid TI ini, gitu. Nah, kalau kita identifikasi plasmid TI sendiri itu bentuknya seperti ini teman-teman, di mana di dalamnya ada gen yang yang mengendalikan auksin, ada gen yang mengendalikan sitokinin gitu ya, opin gitu dan yang lain-lain. Ini adalah bentuk dari plasmid TI yang ada di dalam Agrobacterium tumefaciens yang menyebabkan tumbuhan dia terserang suatu penyakit yang disebut sebagai tumor atau bisul bermahkota. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah gennya itu dia memasuki gen ke dalam sel-sel tumbuhan. Jadi menyerang tumbuhan ini ya. Oke, berarti B jawabannya. Oke, itu dia soal yang pertama. Oke,
Kita masuk ke soal yang kedua, kita akan lihat. Oke, di soal yang kedua katanya ledakan pertumbuhan tanaman air. Jadi maksudnya ledakan di sini banyak gitu ya, membludak gitu. Nah, tanaman air menjadi banyak katanya menyebabkan matinya hewan yang ada di dalam air. Nah, kenapa ketika ledakan pertumbuhan tanaman air tertentu makin banyak menyebabkan mati pada hewan-hewan air yang hidup di sana? Oke, ini diminta alasannya kenapa ya? Oke, baik kita bahas. Nah, berdasarkan konsep teman-teman, jika ada suatu peristiwa di mana tanaman air itu dia menjadi booming gitu ya, atau dia menyebabkan ledakan, maksud ledakan di sana bukan hancur ya, tapi pertumbuhan tanamannya itu menjadi banyak, tetapi satu jenis. Nah, itu yang disebut sebagai peristiwa eutrofikasi, gitu ya. Nah, kenapa eutrofikasi itu muncul pada perairan itu? Dikarenakan adanya peningkatan nutrisi atau zat makanan tanaman air tersebut, gitu ya, yang menyebabkan tanaman air menjadi pertumbuhannya sangat cepat. Bahaya tidak? Bahaya. Apa bahayanya? Nantinya teman-teman misal gitu ya, tanaman airnya misalkan kita batasi, misalkan boleh alga atau eceng gondok gitu ya. Alga itu ganggang gitu ya, bisa alga, bisa eceng gondok. Dia tumbuh subur di sana. Nah, itu yang disebut sebagai blooming alga. Jadi munculnya sangat banyak alga gitu ya, diakibatkan adanya peningkatan nutrisi atau zat makanan terhadap tanaman air itu. Nah, nanti teman-teman ketika mati gitu ya, tanaman-tanaman air itu dia dibusukkan. Oleh siapa? Oleh bakteri saprotrop gitu ya, yang sifatnya aerob. Jadi ketika tanaman itu mati, maka dia akan dibusukkan segera oleh bakteri ini. Nah, karena jumlah tanaman air ini dia sangat banyak, melimpah di perairan itu, maka proses pembusukan itu dia memerlukan oksigen yang sangat banyak di perairan itu. Ada imbasnya tidak ketika oksigen dikonsumsi oleh bakteri itu di dalam air itu? Pasti ada imbasnya. Apa imbasnya? Imbasnya akibatnya perairan tersebut dia mengalami deoksigenasi atau penurunan kadar oksigen yang drastis. Kenapa? Sebab oksigen dikonsumsi oleh bakteri itu, gitu ya, untuk membusukkan tanamannya. Nah, selanjutnya nanti ketika oksigen dikonsumsi, pembusukan terjadi oleh bakteri tersebut, penurunan oksigen terjadi, maka selanjutnya akan terjadi pembusukan secara anaerob. Kenapa? Sebab kadar oksigen di situ jadi rendah, sudah habis gitu kan ya. Akibatnya bakteri melakukan pembusukan secara anaerob. Nah, akibatnya dari terbentuknya respirasi anaerob ini, pembusukan anaerob ini, terbentuklah suatu senyawa racun yang disebut sebagai hidrogen sulfida atau H2S. Nah, keadaan kekurangan oksigen dan kehadiran hidrogen sulfida ini di dalam air tersebut menyebabkan apa? Menyebabkan ikan yang hidup di sana atau organisme selain alga dan eceng gondok yang hidup di sana gitu ya, hewan-hewan yang hidup di sana, teman-teman, menyebabkan mati. Kenapa? Di sana kurang oksigen, yang kedua ada racun hidrogen sulfida. Akibatnya ikan yang ada di sana atau hewan-hewan yang ada di sana menyebabkan kematian. Ini salah satunya teman-teman dari adanya proses eutrofikasi. Jadi banyak ikan yang mati di perairan itu. Gitu ya. Jadi ledakan pertumbuhan tanaman air dapat menyebabkan matinya hewan air. Kenapa? Karena ketika mati gitu ya, terjadi dekomposisi si tumbuhan itu, ketika mati terjadi dekomposisi, penguraian, pembusukan di air gitu ya, yang menyebabkan oksigen yang dipakai oleh bakteri yang ada di air itu dia untuk proses pembusukan. Akibatnya apa? Oksigen di sana menjadi rendah. Itu ya, makin rendahnya oksigen, akibatnya apa tadi? Si bakteri terus melangsungkan pembusukan secara anaerob. Juga termasuk hadirnya dari respirasi anaerob itu racun yang disebut sebagai hidrogen sulfida. Akibatnya mereka mati gitu ya. Jadi terjadi dekomposisi tanaman air, menyedot lebih banyak oksigen. Jadi airnya itu dipakai oksigen yang ada di air terlarut itu oleh bakterinya. Itu ya, mengakibatkan perairannya kekurangan oksigen, ikan pada mati. Gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, itu dia soal yang kedua. Kita masuk ke soal yang ketiga. Nah,
Di soal yang ketiga ini teman-teman, jika ekosistem air tawar katanya tercemar bahan insektisida, boleh contohnya DDT misalkan gitu ya, dari wilayah pertanian di sekitarnya katanya, maka kadar terbesar bahan tercemar itu terdapat pada apa? Nah, si akumulasi terbanyaknya itu DDT pada apa? Pada hewan apa? Oke, baik, kita akan bahas. Nah, teman-teman, ini mengenai pokok kajian yang disebut sebagai biomagnifikasi, gitu ya. Nah, biomagnifikasi ini dia merupakan peristiwa di mana terjadinya ketika adanya peningkatan jumlah bahan kimia, teman-teman. Atau boleh kalian sebutkan terjadi peningkatan racun, gitu ya. Racun yang terakumulasi pada tingkat tropik suatu rantai makanan. Nah, teman-teman tahu mungkin ya rantai makanan mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai konsumen yang terakhir gitu ya. Itu kalau misalkan terjadi penumpukan bahan kimia atau racun pada tingkat tropik tersebut, maka itu dia disebut sebagai biomagnifikasi. Di situ ada akumulasi peningkatan racun gitu ya pada suatu rantai makanan. Nah, pertanyaannya mana yang terakumulasi yang lebih banyak? Nah, ini yang ditanyakan ya. Baik. Nah, jika suatu ekosistem air, teman-teman, di soal itu kan diminta ekosistem air gitu ya, tercemar, apa yang terjadi? Maka kadar terbesar terpencemarannya itu dia terdapat pada konsumen puncak, gitu ya. Jadi konsumen terakhir di mana pada suatu rantai makanan. Gitu ya, berarti kita bisa sebutkan bahwa di sana di perairan itu ada yang disebut sebagai ikan karnivora, berarti ikan pemakan daging di situ. Puncaknya itu yang lebih tinggi. Ingat-ingat ya. Jadi racun terakumulasi lebih banyak itu ada di tingkat tropik teratas, tingkat tropik puncak. Jadi konsumen terakhir, gitu ya. Atau boleh teman-teman sebutkan ikan pemakan daging, gitu. Sebab di perairan ini ya. Oke, kalau ada manusia berarti manusia di situ yang paling tinggi kalau memakan ikan karnivora itu, gitu ya. Nah, ini dia konsepnya teman-teman. Misalkan di perairan itu ada DDT, maka yang pertama akan dapat itu adalah zooplankton, gitu ya. Yang paling banyak itu misalkan sebesar 0,000003 ppm. Nah, nanti dia dimakan oleh zooplankton, misalkan ini misalkan alga gitu ya, boleh dimakan oleh zooplankton, zooplankton dia meningkat jadi 0,04. Lalu zooplankton ini dimakan oleh ikan yang lebih kecil gitu ya, sekitar 0,5 menumpuk di dia. Lalu dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar sekitar 2 ppm, jadi makin meningkat gitu ya. Lalu ikan yang besar ini misalkan ceritanya dimakan oleh burung, maka di burung dia meningkat tajam sekitar 25 ppm. Artinya konsentrasi DDT itu akan puncak, akan besar pada rantai makanan terakhirnya atau pemakan puncaknya, jadi tingkat tropik teratas. Gitu ya, ingat-ingat seperti itu. Jadi kalau di perairan misalkan dalam hal ini pilihannya ada air tawar, ikan herbivora, fitoplankton, ikan karnivora, ada zooplankton, maka yang paling tinggi ada di puncak ikan makan daging ya. Jadi ikan karnivora gitu. Jadi kalau ada burung memakan ikan karnivora, jelas si burung yang paling tinggi gitu ya, seperti itu. Jadi identifikasinya begitu. Oke, baik, nomor 3 berarti jawabannya adalah D ya. Oke. Kita masuk ke soal nomor keempat. Nah, di soal nomor keempat katanya jika diketahui bahwa salah satu pita pada rantai DNA terdiri atas ada 23% adenin, 37% timin, dan 16% sitosin, 24% guanin. Maka kandungan guanin diminta kandungan guanin tuh ya, dalam komposisi molekul DNA tersebut ada berapa? Dengan komposisi soal seperti itu. Baik, diminta kandungan guaninnya ada berapa. Siap, kita bahas. Konsep yang pertama, teman-teman, bahwa kalian harus mesti tahu bahwa ada basa nitrogennya dan ada gulanya. Nah, dari ketiga komponen itu, teman-teman, pada rantai DNA sekitar 20% pada rantai DNA itu dia diisinya itu oleh basa nitrogen gitu ya. Dan basa nitrogen pada rantai DNA itu kan ada 4 ya. Ada basa nitrogen adenin, ada timin, ada sitosin, dan ada juga guanin gitu ya. Itu dia sekitar 20% penyusun rantai nukleotidanya pada DNA itu adalah
basa nitrogen. Itu yang pertama. Yang kedua konsepnya teman-teman bahwa ketika teman-teman tahu ikatan antara basa nitrogen pada rantai DNA, yang DNA itu kan rantainya ganda ya. Nah, ada pasangan basa nitrogen. Ingat bahwa pasangan guanin itu selalu dia berikatan dengan sitosin. Nah, ikatan guanin dengan sitosin itu dia memiliki 3 ikatan hidrogen. Ingat-ingat gitu ya. Guanin selalu berikatan dengan sitosin dengan pengikatnya adalah 3 ikatan hidrogen. Artinya jumlah guanin selalu jumlahnya akan sama dengan jumlah sitosin sebab dia berikatan. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah adenin itu dia selalu berpasangan atau berikatannya dengan timin pada rantai DNA. Sedangkan adenin dengan timin ini dia diikat oleh 2 ikatan hidrogen, gitu ya. Artinya jumlah adenin akan selalu sama dengan jumlah timin sebab dia berpasangan, berikatan. Gitu ya. Jadi basa nitrogen yang berpasangan harus memiliki kadar yang sama agar dapat berikatan. Itu dia konsepnya. Ingat-ingat ya. Oke, konsepnya. Jadi berdasarkan soal, teman-teman, jika kadar guanin, kan diminta guanin tuh ya. Jika kadar guanin 24% dan kadar sitosin 16%, kita pakai guanin dan sitosin. Sebab di soal dimintakan jumlahnya guanin ya. Jadi kalau di soal mintanya adenin atau timin, maka teman-teman yang diketahuinya mesti yang kita kerjakannya adenin dan timin ya. Sekali lagi dikarenakan yang diminta adalah guanin di soal, maka kita jumlahkan. Jumlah guanin di soal ada 24%, sedangkan sitosin ada 16% gitu ya. Mereka itu harus memiliki kadar yang sama sebab berikatan. Maka total guanin akan sama dengan sitosin. Jumlahkan 24% jumlahkan sama kalian 16%. Ya, 24 untuk guanin, sitosin 16%. Jadi total guanin dan sitosin itu ada 40%. Ingat bahwa guanin dan sitosin berpasangan. Artinya setengah milik guanin, setengah milik sitosin. Artinya kalau diminta guaninnya berarti dari 40% itu kalikan setengah miliknya guanin. Gitu ya. Jadi 40% dikali setengahnya. Gitu ya. Maka milik guanin adalah 20%. Kalau milik sitosin berapa Pak? Sama, sisanya 40 setengahnya. Gitu ya. Jadi 20 juga milik sitosin. Artinya guanin dan sitosin adalah 20%. Sebab dia berpasangan, sama. Kadarnya mesti sama. Gitu ya. Jadi jawabannya guanin adalah 20%. Gitu cara mengerjakannya. Gampang ya. Baik. Itu dia soal nomor keempat. Kita masuk soal nomor kelima. Nah, di soal nomor kelima katanya, pada tumbuhan berbiji fase gametofit jantan berupa apa? Oke, berarti tumbuhan berbiji itu ada 2 gitu ya. Ada tumbuhan berbiji terbuka berarti angiosperme, ada tumbuhan berbiji terbuka gimnosperme, ada tumbuhan berbiji tertutup angiosperme. Nah, gimnosperme dan angiosperme dia termasuk ke dalam spermatopita atau tumbuhan berbiji gitu ya. Jangan lupa tadi ya, awas spermatopita dia tumbuhan berbiji ada 2, angiosperme berbiji tertutup, gimnosperme berbiji terbuka. Oke, diminta fase gametofit jantan. Baik, ini dia teman-teman. Nah, ketika kita berbicara angiosperme, teman-teman, atau tumbuhan berbiji tertutup, atau dikenal dengan bahasa teman-teman itu tanaman yang paling banyak dan beragam di sekitar kita. Sebab angiosperme itu anggotanya dikotil dan monokotil, dia beragam, ada di sekitar teman-teman. Gitu ya. Nah, yang kedua bahwa angiosperme ini teman-teman dia memproduksi dan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Di mana gamet jantan dan gamet betinanya itu berada di dalam suatu organ yang disebut sebagai bunga. Gitu kan ya? Nah, bagaimana bijinya terbentuk? Dia terbentuknya itu melalui suatu pembuahan yang dikenal dengan pembuahan ganda. Gitu ya. Jadi berbeda dengan gimnosperme yang melakukan pembuahan tunggal. Kalau angiosperme pembuahannya 2 kali, yaitu sperma 1 bergabung dengan ovum jadi zigot, jadi embrio, jadi tumbuhan nantinya. Terus sperma 2 atau inti generatif 2 bergabung dengan inti kandung lembaga sekunder. Itu yang menjadi endosperm sebagai cadangan makanan bagi embrionya. Itu pembuahan ganda. Ya. Oke. Nah, angiosperme itu dia teman-teman, dia punya sifat yang disebut sebagai heterospora.
gitu ya. Dan dia juga memiliki bunga sporopit yang menghasilkan megaspora dan mikrospora, gitu ya. Nah, megaspora dia akan menghasilkan gamet betina, sedangkan mikrospora dia akan menghasilkan gamet jantan. Dia melangsungkan pembelahan masing-masingnya. Nah, gamet jantan ini dia dihasilkan oleh suatu bagian yang disebut sebagai benang sari. Jadi mikrospora itu dia akan menghasilkan masing-masing dari benang sari, teman-teman. Yang benang sari itu setiap bagiannya akan menghasilkan serbuk sari kan ya. Nah, setiap serbuk sari itu di dalam setiap sel serbuk sari dia akan menghasilkan inti generatif 1, inti generatif 2 dan inti vegetatif. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi fase gametofit jantannya itu dia berupa, ini dia teman-teman sebelum dibahas, ini adalah bunga, bisa diperhatikan sama teman-teman, gitu ya. Bunga, ini dia fase gametofitnya itu ada di sini, ada di antera, gitu ya. Ada di kepala sari, ada di benang sarinya yang nantinya dia menghasilkan mikrospora. Mikrospora dia akan membelah, nantinya dia akan menjadi polen atau bahasa teman-temannya adalah serbuk sari, gitu ya. Nah, serbuk sari inilah yang nantinya akan menghasilkan inti generatif 1, inti generatif 2, dan inti vegetatif. Gitu ya. Nah, jadi fase gametofitnya itu dia ada di anteranya, ada di benang sarinya. Gitu ya, ada di kepala sarinya. Itu dia. Jadi jawabannya adalah di si serbuk sari, dia benang sari akan menghasilkan suatu bagian yang disebut sebagai serbuk sari yang nantinya menghasilkan generatif 1 yaitu gamet jantan, generatif 2 gamet jantan juga, dan inti vegetatif yang berperan sebagai pembentuk tabung gitu ya, tabung polen, tabung serbuk sari gitu ya. Jadi fase gametofitnya itu adalah gametofit jantannya itu ada di serbuk sari gitu. Oke. Itu dia soal nomor berapa tadi tuh ya? Nomor 5 kalau nggak salah ya. Jawabannya adalah yang A. Sekarang kita masuk ke soal nomor ke-6. Oke, di soal yang nomor 6 kita lihat retikulum endoplasma atau RE halus katanya, ini sudah spesifik ke RE halus gitu ya, berfungsi untuk menyusun apa? Sintesis apa? Oke, teman-teman kan tahu bahwa RE itu dia ada dua macam gitu ya. Nah, RE itu dia merupakan organel yang memiliki bentuknya itu dia khas gitu ya, kantung pipih atau bahasa latinnya disebut sebagai sisterna, teman-teman gitu ya, kantung pipih. Terus dia punya pipa juga, ada tubulusnya. Terus ada gelembungnya atau vesikulanya atau lembarannya gitu ya. Itu dia RE. Dan RE itu dia memiliki dua macam, ada RE halus dan ada RE kasar. Nah, kenapa dia disebut halus dan kenapa dia disebut kasar? Halus kasarnya itu dia tergantung dari ada tidaknya suatu organel yang melekat padanya. Siapa organel yang lain yang melekatnya adalah ribosom. Jadi jika RE ditempeli oleh ribosom, maka namanya jadi RE kasar. Kalau RE-nya dia tidak ditempeli oleh ribosom, maka namanya adalah RE halus. Gitu ya, seperti itu. Dan RE halus itu dia punya peran di dalam proses sintesis lipid. Sedangkan RE kasar dia punya peran di dalam sintesis protein. Gitu ya, yang kasar itu. Kenapa? Sebab ada ribosomnya. Ribosom itu kan sintesis protein. Nah, yang halus adalah sintesis lipid, gitu ya. Nah, ini dia teman-teman gambar RE itu dia membrannya itu melekat dengan membran luar dari inti sel, dari nukleus, gitu ya. Dan bagian RE yang berdekatan dengan nukleus biasanya itu RE-nya adalah RE kasar. Sedangkan bagian RE yang menjauh dari nukleus itu dia RE-nya itu adalah RE halus. Gitu ya, ini dia RE halus, tidak ada bintik-bintik ribosomnya, sedangkan RE kasar ditempeli oleh organel lain yang disebut sebagai ribosom. Gitu. Jadi jawabannya sintesis lipid itu dia RE halus. RE kasar sintesis protein. Gitu. Oke, baik, itu dia soal nomor ke-6. Soal nomor ke-7 teman-teman bisa perhatikan, kita lihat soal nomor ke-7 katanya hormon berikut yang dapat dihasilkan oleh jaringan non-permanen.
adalah, oke, teman-teman harus tahu dulu jaringan non-permanen itu apa, gitu ya. Nah, salah satu contoh jaringan non-permanen itu, salah satu contoh nih ya, nanti saya contohkan dua lah. Misalkan yang pertama ada yang disebut sebagai corpus luteum. Nah, corpus luteum itu adalah jaringan non-permanen. Pak, kenapa corpus luteum disebut sebagai jaringan non-permanen? Jadi, sifat dari jaringan non-permanen itu adalah dia terbentuk, teman-teman, pada saat terjadi ovulasi atau proses pelepasan ovum, gitu ya. Jadi, hanya terjadi pada proses itu. Jadi, ketika dia tidak terjadi ovulasi, maka tidak ada corpus luteum. Jadi, kenapa disebut non-permanen? Jadi, dibentuknya itu adalah dalam keadaan tertentu saja. Gitu, bisa hilang lagi, makanya tidak permanen. Beda dengan jaringan permanen, misalkan hipofisis itu dia jaringannya permanen. Ada, tidak gitu ya. Ada apa maksudnya diperlukan saat itu atau tidak diperlukan saat itu, jaringan itu tetap ada gitu. Beda dengan corpus luteum, akan dibentuk ketika memang dia diperlukan. Makanya disebut non permanen. Gitu ya. Nah, corpus luteum ini ketika dia terbentuk setelah ovulasi, teman-teman, dia akan menghasilkan progesteron yang perannya mempertebal dinding rahim, gitu ya. Nah, setelah misalkan perannya beres, suatu saat kan corpus luteum akan berubah menjadi corpus albikan. Berubah lagi kan? Berarti itu non permanen, gitu ya. Nah, contoh yang kedua, misalkan saya kasih contoh lain, misalkan jaringan non permanen itu ada yang disebut sebagai korion. Korion itu kan terbentuk kapan? Kalau seorang perempuan hamil kan? Ketika tidak hamil, nggak ada itu korion. Nah, makanya disebut non permanen, gitu ya. Oke, terbentuk pada saat kehamilan saja. Nah, korion ini, teman-teman, dia merupakan selaput yang berada di arah luar dari amnion, gitu ya. Korion dan allantois, gitu ya, akan tumbuh, dia membentuk jonjot pembuluh darah, teman-teman, yang berhubungan dengan pembuluh darah induk. Jadi saat perkembangan janin, gitu ya. Jadi pada ibu yang sedang hamil. Nah, ini yang perannya itu dia nanti melalui plasenta induk yang memiliki peran dalam pertukaran gas, gitu ya, mensuplai nutrisi di situ ya. Nah, peran penting juga bahwa korion ini dia mampu menghasilkan suatu hormon. Hormonnya itu adalah HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Nah, HCG ini yang sering teman-teman ketahui bahwa ketika misalkan seorang ibu hamil atau tidak, mungkin pernah mendengar bahwa urinnya itu diuji, gitu ya. Oh, ada strip 2 gitu ya. Nah, strip 2 itu menandakan bahwa kadar HCG di dalam urin ibu itu tinggi. Adanya HCG di dalam urin menunjukkan bahwa korion di dalam tubuh perempuan itu ada. Adanya korion berarti dia sedang hamil, gitu ya. Dan korion dibentuk ketika kehamilan saja. Makanya disebut non permanen. Artinya, hormon berikut yang dapat dihasilkan oleh jaringan non permanen siapa? Bisa HCG, gitu ya, bisa progesteron. Jadi jawabannya adalah progesteron. Yang lainnya dihasilkan oleh organ yang permanen, gitu ya. Seperti itu. Jawabannya adalah yang D. Oke, baik, itu dia jawaban soal nomor ke-7. Kita masuk ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 katanya buah sejati berasal dari pertumbuhan dan perkembangan apa? Oke, macam-macam buah berarti ya. Baik. Nah, teman-teman, di dalam proses perkembangan buah ada yang disebut sebagai ovarium buah sejati, gitu ya, ovariumnya. Jadi yang menghasilkan buah-buah itu ya. Nah, ovarium buah sejati itu maksudnya apa? Itu dia buah yang berasal dari pertumbuhan dan perkembangan ovarium atau dia tumbuh di situ di mana? Di bakal buah. Jadi disebut sebagai buah sejati kalau dia tumbuh dari ovarium atau dari bakal buah, gitu ya. Nah, berdasarkan macam-macamnya nanti buah sejati itu dibagi, gitu ya, dibagi-bagi. Ada buah sejati tunggal, teman-teman. Buah sejati tunggal itu dia buah sejati yang terjadi dari satu bunga. Dia tumbuhnya itu dari satu bunga dengan dengan satu buah saja. Jadi bunga itu dia membentuk satu buah. Maka itu disebut sebagai buah sejati tunggal. Gitu ya. Gitu. Contohnya misalkan pada buah mangga. Buah mangga itu kan satu bunganya lalu akan jadi satu mangga, gitu. Terus ada juga pada pepaya atau pada durian, gitu ya. Seperti itu. Dia buah ini dapat berisi satu biji, gitu ya. Satu bijinya dalam satu buahnya.
Terus buah sejati tunggal ini nanti dibeda-bedakan gitu ya. Ada buah sejati tunggal yang kering, ada buah sejati tunggal yang berdaging. Beda-beda gitu ya. Kalau yang kering berarti buah sejati tunggalnya itu dia bagian luarnya itu dia keras gitu ya, mengayu. Jadi keras banget. Sedangkan kalau yang berdaging dia lebih tebal dan berdaging. Jadi tidak lebih keras empuk malah kalau dia matang gitu ya. Seperti itu. Terus ada buah sejati ganda. Nah, kalau buah sejati ganda, teman-teman, ini dia buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah. Jadi satu bunga bakal buahnya banyak, gitu ya. Nah, contohnya misalkan masing-masing bakal buah itu akan jadi satu buah, misalnya pada cempaka, gitu. Sedangkan yang ketiga ada buah sejati majemuk, gitu ya. Majemuk buahnya itu dia buah sejati di mana terdiri dari satu bunga yang majemuk. Jadi satu bunga tapi majemuk banyak gitu ya. Jadi merupakan kumpulan dari banyak buah, teman-teman, masing-masing berasal dari satu bunga gitu ya. Kadang-kadang memang buah majemuk ini dia nampaknya seperti satu buah saja padahal banyak gitu ya. Contohnya misalkan pada nanas. Itu dia banyak sekali bunga majemuknya di situ gitu. Jadi buah sejati berasal dari pertumbuhan apa? Itu dia dari ovarium atau dari bakal buah. Itu ya, dodol. Oke, baik, itu soal nomor ke-8. Kita masuk soal ke nomor 9. Di soal nomor ke-9, teman-teman, enzim katalase katanya diminta katalase berfungsi untuk mengkatalisis apa? Oke, katalasenya ingat-ingat ya. Itu banyak beredar di suatu organel. Oke. Nah, berkenaan dengan enzim katalase ini, dia teman-teman itu paling banyak di suatu jaringan tertentu. Jadi memang di semua jaringan tubuh kita ada katalase, tetapi paling akumulasi banyak itu pada organ-organ tertentu. Misalkan apa? Ada hati, jantung, ginjal, darah, itu dia banyak mengandung katalase. Kenapa? Sebab peran dari katalase urgen terhadap organ itu, gitu ya. Untuk apa? Dia menetralisir racun. Racunnya apa? Jadi selama proses pernapasan, teman-teman, tubuh kita itu menghasilkan racun yang disebut sebagai hidrogen peroksida H2O2, gitu ya. Yang sifat terhadap tubuh kita itu dia bersifat racun dan dapat menyebabkan kerusakan sel. Nah, ketika dia bersifat racun dari efek samping selama pernapasan kita, maka dia segera dinetralisir. Bagaimana menetralisirnya? H2O2 ini dia diuraikan oleh katalase menjadi sesuatu yang tidak berbahaya. Jadi apa? Diuraikan menjadi oksigen dan H2O. Jadi sesuatu yang tidak berbahaya. Itu dia dinetralisir oleh enzim katalase. Gitu. Nah, jadi reaksinya itu adalah di sini. Nah, organel apa yang memiliki banyak katalase? Katalase itu dia perannya itu selalu bersamaan dengan peroksidase gitu ya. Jadi ada di peroksisom, teman-teman. Jadi peroksisom itu dia memiliki enzim katalase yang sangat tinggi. Dan peroksisom itu dia banyak organelnya di hati, jantung, ginjal, darah yang tadi disebutkan gitu ya. Untuk mereaksikan H2O2 menjadi oksigen dan air gitu. Jadi tidak berbahaya lagi ya. Oke, baik, itu dia soal nomor ke-9 ya tadi kalau tidak salah. Kita masuk ke soal, benar nomor 9 takut. Oh iya, betul ya, nomor 9. Berarti kita masuk ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ini, teman-teman, kita lihat katanya proses berikut berhubungan dengan peningkatan laju pernapasan. Kecuali, jadi cari yang tidak meningkatkan laju pernapasan. Oke, baik. Nah, berkenaan dengan laju pernapasan ini, apa sih laju pernapasan? Laju pernapasan itu, teman-teman, bisa kita artikan bahwa sebagian jumlah napas yang dilakukan per menit. Itu adalah laju pernapasan, gitu ya. Nah, untuk proses peningkatan laju pernapasan ini, ketika kita misalkan sedang melakukan proses pernapasan, maka dengan meningkatnya laju pernapasan itu dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa? Misalkan saat adanya peningkatan aktivitas otot. Jadi ketika otot kita sedang digunakan, misalkan saat berlari atau apalah, ketika otot diaktivitaskan gitu ya, sehingga terjadi proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Maka di situ laju pernapasan sangat tinggi, gitu ya. Nah, yang kedua, ketika apa? Ketika terjadi peningkatan kadar glukosa.
Nah, kadar glukosa yang tinggi dia akan mempengaruhi proses respirasi sel atau metabolisme sel. Akibatnya apa? Nanti respirasi sel ini dia akan memacu peningkatan zat sisa metabolisme gitu ya. Nah, nanti apa yang terjadi? Dia akan meningkatkan dikarenakan dia terjadinya proses metabolisme, salah satunya adalah efek sampingnya terjadi suatu peningkatan racun. Apa? Karbon dioksida yang nantinya kan dipertukarkan di paru-paru dengan oksigen. Nah, CO2 ini dia akibat dari adanya peningkatan kadar glukosa yang dimetabolisme di dalam tubuh, gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Nah, misalkan di dalam darah nih. Nah, kalau di dalam darah teman-teman, sebagian besar karbon dioksida hasil dari tadi metabolisme glukosa itu kan dia makin tinggi tuh. Akibatnya dia akan diangkut gitu ya di dalam darah dalam bentuk apa? Paling banyak karbon dioksida itu dibentuk atau diangkut dalam bentuk ionnya, yaitu ion bikarbonat. Nah, tujuan karbon dioksida ini dia diikat dalam bentuk ion bikarbonat itu adalah tujuannya supaya dia segera sampai ke dalam paru-paru untuk dipertukarkan dengan oksigen. Akibatnya si CO2 ini mudah lepas ke lingkungan. Itu tujuannya. Itu supaya tubuh kita tidak keracunan, gitu ya. Jadi dalam bentuk ion bikarbonat dia lebih cepat keluar. Lebih cepat bergerak menuju ke paru-paru. Gitu ya. Nah, hal ini dapat menyebabkan ketika kadar ion bikarbonat ini dia tinggi di dalam darah, kalau tidak cepat dikeluarkan CO2-nya, ini menyebabkan darah kita terjadi penurunan pH, gitu ya. Jadi terjadi penurunan pH, jadi pH-nya menjadi asam. Itu kalau tidak dikeluarkan secara cepat. Sebab CO2 dalam darah itu dia diikat dalam bentuk paling banyak itu ion bikarbonat, gitu ya. Nah, banyaknya ion bikarbonat menyebabkan penurunan pH. Itu adalah sebagai imbas dari peningkatan laju pernapasan. Gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman konsepnya, ini tambahan saja, jangan lupa bahwa ketika seorang bernapas secara normal kan ya, ada pernapasan biasa yaitu pernapasan tidal sebanyak 500 mili. Ini hanya mengingatkan saja. Ada ketika kita melakukan pernapasan inspirasi semaksimal mungkin, itu namanya udara komplementer gitu kan ya. Nah, ada ketika kalian melakukan pengeluaran udara gitu ya, pengeluaran udara tapi udara yang dikeluarkan itu maksimal gitu ya. Itu adalah udara suplementer, dan ada udara yang tersisa di dalam paru-paru gitu ya yang tidak dikeluarkan, itu namanya udara residu gitu ya. Terus ada kapasitas vital. Kalau kapasitas vital itu adalah udara komplementer dengan tidal gitu ya. Nah, terus ada kapasitas total. Kalau kapasitas total itu berarti keseluruhannya digabungkan. Gitu ya. Dengan apa? Dengan residunya. Tentu total dengan residunya digabungkan. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau vital berarti si komplementer tidal dengan suplementernya masuk. Gitu. Ini hanya mengingatkan saja kalau yang ini ya. Oke, baik. Jadi jawabannya yang meningkatkan laju pernapasan kecuali adalah peningkatan pH darah. Harusnya bukan peningkatan, tapi penurunan pH darah. Gitu ya. Yang lainnya itu dia dipengaruhi. Jadi adanya peningkatan laju pernapasan. Gitu ya. Itu berhubungan, yang lainnya berhubungan kecuali yang B. Harusnya penurunan pH darah. Oke, baik. Itu soal nomor ke-10. Kita masuk ke soal nomor ke-11 ya. Nah, di soal nomor 11 ini, teman-teman, struktur pembentukan gamet pada tumbuhan Pteridophyta ini adalah tumbuhan paku gitu ya, terdapat pada apa? Oke, pembentukan gamet ya. Oke, antheridium teman-teman, jadi ada bagian yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina gitu ya pada tumbuhan paku itu. Nah, khusus untuk menghasilkan gametnya itu ada di suatu organ yang disebut sebagai antheridium dan archegonium. Dia merupakan organ reproduksi pada tumbuhan paku. Si archegonium ini dia akan menghasilkan gamet betina atau ovum, sedangkan antheridium ini dia akan menghasilkan gamet jantan atau sperma, gitu ya. Itu yang pertama. Ini lihat sama kalian bahwa di sini proses metagenesis pada tumbuhan paku, gitu ya, di mana spora ini dia akan tumbuh. Nah, ini dia. Spora gitu ya, dia akan bercambah menjadi protalium kalau pada tumbuhan paku gitu ya. Ini fase gametofitnya. Dia akan menghasilkan gamet jantan dan dia akan menghasilkan gamet betina, di mana keduanya akan bergabung menjadi zigot, lalu zigot menjadi sporofit yaitu tumbuhan paku gitu ya. Lalu dia menjadi sporangium, lalu menghasilkan spora kembali. Seperti itu ya.
Jadi struktur pembentuk gamet pada tumbuhan Pteridophyta terdapat pada bagian apa? Terdapat pada bagian Antheridium dan Archegonium. Gitu. Jawabannya yang B ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor ke-12. Oke, di soal nomor 12 ini teman-teman bisa kita perhatikan bahwa alat untuk mempertahankan diri katanya dan melumpuhkan mangsa pada kelompok Cnidaria atau Solenterata namanya apa? Oke, gampang lah ini ya. Jadi Cnidaria atau Solenterata teman-teman dia merupakan hewan invertebrata, jadi salah satu filum dari invertebrata gitu ya setelah Porifera. Yang memiliki ciri khasnya itu dia memiliki rongga dan berbentuk seperti tabung teman-teman gitu ya. Dan mulutnya itu dia dikelilingi oleh suatu senjata namanya tentakel. Jadi senjatanya itu nempel pada tentakel-tentakelnya ini gitu. Oke, sip. Nah, Solenterata ini dia lebih dikenal dengan sebutan Cnidaria teman-teman. Sedangkan Cnidaria itu kan diambil dari bahasa Yunani gitu ya. Cnida yang berarti penyengat. Ini dia sebagai organ perlindungannya gitu ya. Dengan nama Cnidaria nantinya. Dia memiliki alat penyengat yang disebut sebagai Cnidoblast. Ini adalah senjata yang terdapat pada tentakel-tentakel Cnidaria. Jadi nama senjata sel penyengatnya itu adalah Cnidoblast. Jadi ini jawabannya ya. Nah, kita lihatlah gambarnya nanti kita lihat. Nah, sel penyengat ini atau Cnidoblast ini dia kan terdapat di dalam tentakel gitu ya. Punya peran utamanya itu dia mempertahankan diri atau melumpuhkan mangsa. Jadi kalau ada mangsa yang lebih besar dari dirinya berarti pertahanan diri. Tapi kalau saat dia untuk makan, maka dia sebagai penangkap mangsa, melumpuhkan mangsa. Gitu ya. Contohnya misalkan pada ubur-ubur, pada hidra, atau pada anemon laut. Gitu ya. Tentakel-tentakelnya itu dia memiliki Cnidoblast. Nah ini dia gambarnya. Ini gambar Cnidoblast. Ini adalah Cnidoblast teman-teman. Dia punya trigger. Ini triggernya yang hitam di atas ini ya. Triggernya kalau misalkan ini tersentuh, dia kan nempel di tentakel tuh ya, Cnidoblast itu nempel pada setiap tentakel-tentakel. Ketika triggernya ini dia terangsang, maka dia akan terbuka. Terbukanya operculumnya akibatnya apa? Senjata siap dikeluarkan, set, gitu ya, siap dikeluarkan. Nah, dia dengan bantuan ATP dihasilkan dari mitokondrianya tentu ya, dikeluarkan, set. Terus ini spinnya, duri-durinya teman-teman, ini duri-durinya lalu ditusukkan kepada inangnya, pada mangsanya. Akibatnya racun siap diedarkan, siap dikeluarkan. Gitu ya, ini adalah senjatanya. Itu setiap tentakel memiliki banyak Cnidoblast. Bukan satu tentakel satu Cnidoblast, bukan. Setiap tentakel banyak Cnidoblastnya. Sekarang kalian hitung berapa tentakel ada di ubur-ubur. Banyak juga berarti Cnidoblastnya. Gitu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah Cnidoblast yang A. Baik, itu dia soal nomor 12. Kita masuk ke soal nomor ke-13. Oke. Nah, di soal nomor 13 katanya perkembangbiakan vegetatif akan menghasilkan keanekaragaman yang tinggi. Betul tidak? Kita lihatlah. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif katanya memiliki sifat sama dengan induknya. Betul atau salah? Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, jadi kalau ada tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, dia otomatis konsepnya, dia anaknya itu akan memiliki sifat yang sama 100% dengan sifat dari induknya. Kenapa? Sebab di sana, di proses reproduksi vegetatif tidak terjadi kombinasi materi genetik atau tidak terjadi peleburan antara sperma jantan dengan sperma betina. Akibatnya tidak ada kombinasi gen baru di situ. Akibatnya 100% anaknya itu dia akan sama dengan induknya. Gitu ya, itu vegetatif seperti itu atau reproduksi aseksual disebutnya ya. Nah, contohnya misalkan apa? Misalkan pada ubi jalar gitu kan ya, bisa stek batang, bisa pencangkokan, bisa kultur jaringan, ataupun rizoma. Itu adalah organ-organ yang bisa melakukan perkembangan vegetatif di mana akan menghasilkan anaknya itu akan sama dengan induknya. Gitu ya. Nah, ini dia perbedaannya teman-teman antara generatif dengan vegetatif. Kalau generatif disebut sebagai seksual, sedangkan ini dia disebut sebagai aseksual. Ya, terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dengan betina. Kalau di sini
tidak terjadi. Jadi tanpa adanya peleburan. Nah, kalau di sini melibatkan jantan dan betina kan ya tadi peleburan, kalau sini melibatkan hanya satu induk saja gitu. Terus menghasilkan keturunan yang sifatnya itu tidak selalu sama dengan induknya, bervariasi kalau generatif. Sedangkan kalau vegetatif itu dia identik gitu ya. Oke, itu dia perbedaannya. Jadi apa jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah pernyataan kedua saja, yaitu jawabannya D. Gitu ya. Yang pernyataan atasnya salah, harusnya keanekaragamannya rendah sebab anak yang dihasilkan sama dengan induknya. Gitu ya. Jadi D jawabannya. Ini dia nomor 13. Oke, kita masuk ke soal nomor ke-14-nya. Ini dia nomor 14 katanya pada tanaman, pada tanaman katanya yang melakukan metabolisme asam krasulase katanya terjadi peningkatan CO2 di malam hari. Betul salah? Kita bahas ini tumbuhan CAM berarti ya. Terus sebab tanaman yang melakukan metabolisme asam krasulase merupakan dia sifatnya sukulenta yang pada umumnya hidup di daerah kering atau panas. Oke, sukulen. Oke, kita bahas nanti ya. Oke, nah teman-teman, jadi asam krasulase ini dia dihasilkan oleh semua jenis dari tanaman krasulase. Gitu ya. Jadi tanaman yang termasuk ke dalam krasulase itu dia menghasilkan asam krasulase. Gitu ya. Nah, dan dia punya sifat stomatanya itu akan membuka stomatanya itu dan membuka selebar-lebarnya itu dan melakukan proses fiksasi CO2 itu terjadinya itu di malam hari. Gitu ya. Kenapa mesti di malam hari? Sebab teman-teman tumbuhan-tumbuhan krasulase ini dia hidup pada daerah panas. Kalau dia hidup pada daerah panas berarti penguapan di daerah itu dia sangat tinggi. Nah, untuk mencegah penguapan yang tinggi ini maka dia mensiasati mengikat CO2-nya itu di malam hari. Jadi di siang harinya stomatanya ditutup, gitu ya. Jadi stomata dibuka ketika malam hari memaksimalkan pengikatan CO2 gitu ya. Ingat fotosintesis itu kan membutuhkan CO2 ya. Fiksasi karbon itu nanti dibutuhkan dalam reaksi gelap gitu. Jadi fiksasi CO2-nya itu diikat di malam hari sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Nah, setelah tanaman ini dia melakukan fiksasi CO2 yang sangat banyak di malam hari, lalu di siang harinya ngapain? Di siang harinya stomatanya dia akan menutup untuk mencegah penguapan gitu ya. Lalu di siang harinya terjadi siklus Calvin, reaksi gelap yang memanfaatkan CO2 ketika malam hari itu yang diambil itu ya. CO2 diambil di malam hari, di siang harinya siklus Calvin terjadi. Gitu ya. Di mana tempat terjadinya siklus Calvin? Khusus tanaman ini di seludang pembuluh angkut. Kalau tanaman yang lain kan di mesofil ya. Kalau dia tanaman krasulase itu dia terjadi siklus Calvinnya itu di seludang pembuluh angkut gitu ya, untuk mendapatkan hasil akhir berupa amilum gitu. Ini dia teman-teman perbedaannya. Ada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, ini CAM itu yang tadi tumbuhan-tumbuhan krasulase. Nah, siklus Calvinnya itu dia terjadinya itu adalah di seludang pembuluh gitu ya. Itu di seludang pembuluhnya ini dia. Tumbuhan-tumbuhan krasulase itu dia sering mengalami memaksimalkan proses yang disebut sebagai pengikatan CO2-nya itu kan di malam hari gitu ya. Jadi sebanyak-banyaknya dia di malam hari dibanyakan, lalu siklus Calvinnya nanti di siang hari gitu ya. Di siang hari untuk apa? Tadi tujuannya itu adalah mencegah proses penguapan terjadi gitu. Jadi ketika pengubahan CO2-nya di malam hari diambil, di siang harinya stomatanya ditutup gitu ya. Itu tanaman krasulase gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah dua-duanya betul gitu ya, saling menghubungkan gitu. Nah, di sini ada kata sukulen. Sukulen itu dia teman-teman contohnya banyak gitu ya. Kaktus misalkan, jadi kadar air. Jadi sukulen itu si bagian tubuhnya itu dia memiliki kutikula yang tebal, terus kadar airnya tinggi gitu ya. Untuk mencegah si kutikula yang tebal itu untuk mencegah penguapan gitu, sukulen. Oke, itu dia soal nomor 13. Kita masuk ke soal nomor ke-14 ya. Ke-14 ini dia. Udah barusan. Berarti ke
15 ya. Ini dia soal nomor ke-15 teman-teman, katanya perkembangan sporogonium tanaman lumut terjadi pada fase gametofit. Betul atau salah? Oke, sporogonium ya. Sebab sporopit dia tanaman lumut, katanya sporopit tumbuhan lumut tidak dapat hidup bebas. Oke, kita bahas berarti yang ini lumut ya, Bryophyta. Nah, proses metagenesis pada tumbuhan lumut, teman-teman perlu diketahui bahwa saat lumut melakukan metagenesis itu bermulainya itu kan dari spora yang berkecambah ya menjadi protonema. Protonema dia atau kita sebut sebagai lumut muda, dia akan menghasilkan kuncup lalu akan tumbuh menjadi lumut dewasa. Nah, lumut dewasa ini yang disebut sebagai fase gametofitnya. Dia akan menghasilkan antheridium dan dia akan menghasilkan archegonium, gamet jantan dan gamet betina. Lalu gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan sperma dan ovum, lalu dia akan berubah menjadi zigot, dan zigot selanjutnya dia akan berubah menjadi sporogonium. Gitu kan ya, sporogonium dia selanjutnya akan menghasilkan sporangnium yang nantinya melepaskan spora. Ini dia urutannya seperti itu ya. Nah, artinya perkembangan sporogonium itu bukan dari fase gametofit, tapi dari fase sporopit. Gitu ya, gametofit itu adalah tumbuhan lumut, bukan sporogonium. Gitu. Jadi generasi sporopit pada tumbuhan lumut tidak bisa hidup bebas, betul. Kenapa? Sebab terhidupnya itu dia tergantung dengan gametofit. Jadi nempel pada gametofit gitu ya. Akibatnya kadar nutrisinya itu kan memang diperlukan dari gametofit. Nah, itulah sebabnya bahwa fase sporopit pada tumbuhan lumut ini dia hidupnya itu memiliki jangka waktu. Jadi lebih singkat hidupnya dibandingkan fase gametofitnya. Gitu ya. Sebab dia tumbuh di gametofit, memerlukan gametofit gitu untuk tumbuh. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan yang kedua. Pernyataan yang pertama salah. Sporogonium adalah sporopit, bukan gametofit. Gitu. Itu dia nomor 15. Oke, kita masuk ke soal nomor 16. Di soal nomor 16 ini teman-teman, penyakit berikut ini yang memiliki vektornya nyamuk katanya. Apa? Oke, saya ungkap lah ya. Semua penyakit yang vektornya nyamuk saya ungkap nih. Ini dia teman-teman. Yang pertama ada penyakit yang disebut sebagai chikungunya. Mungkin kenal teman-teman ya. Nah, chikungunya ini teman-teman disebabkan oleh virus chikungunya gitu ya, yang vektornya itu ditularkannya itu dia oleh nyamuk Aedes aegypti gitu ya, atau Aedes albopictus gitu. Artinya chikungunya itu memang vektornya ada nyamuknya gitu. Yang kedua ada demam kuning gitu ya. Penyakit ini dia biasanya dibawa dan ditularkan juga dia oleh nyamuk Aedes atau juga oleh Haemococcus gitu ya, jenis dari nyamuk yang lain. Nah, jadi demam kuning juga sama gitu ya. Terus ada penyakit malaria, teman-teman kenalah malarianya gitu ya. Dia juga vektornya adalah Anopheles gitu, oleh nyamuk. Nyamuknya nyamuk Anopheles. Nah, di sana ada parasit yang nempel pada kelenjar ludahnya Anopheles, yaitu Plasmodium gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh orang menyebabkan penyakit malaria. Terus ada kaki gajah atau filariasis. Kaki gajah juga dia sama gitu ya. Disebabkan sama vektornya itu dia nyamuk gitu ya. Di situ dia ada penyakitnya itu dia nyamuknya itu tapi membawa jentik-jentik dari cacing gitu ya. Cacingnya namanya adalah Wuchereria bancrofti gitu. Nah, dia cacing tersebut terbawa oleh nyamuk Culex atau Culex itu berarti nyamuk rumahan, teman-teman, atau bisa juga oleh Anopheles atau oleh Mansonia gitu ya. Ada juga yang dibawa oleh Aedes yang ditularkan ke manusia lewat gigitan. Tentunya seperti itu. Terus ada juga Zika yang ditularkan juga vektornya oleh nyamuk gitu ya. Zika itu disebabkan oleh virus Zika tentu, tapi dia vektornya melewati gigitan nyamuk gitu ya, Aedes aegypti gitu. Virus Zika ini bukan merupakan sebuah penyakit yang baru, sebenarnya muncul ditemukan udah lama, tahun 1953 ya. Terus ada Japanese encephalitis. Ini juga dia penyakit radang otak, teman-teman, yang diakibatkan oleh virus dari golongan flavivirus gitu ya, yang ditularkannya itu lewat nyamuk Culex. Jadi nyamuk-nyamuk rumahan. Jadi ada 6 suatu kelainan atau penyakit yang memang disebabkan oleh vektor pembawa dari nyamuk. Ini dia macam-macamnya ya. Artinya yang tidak melewati vektor nyamuk adalah tipes ya gitu ya.
Tipus mah bakteri, bisa lewat makanan gitu. Jadi 1, 2, 3 dia oleh nyamuk. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, kita masuk ke soal nomor ke-17. Kita akan lihat soal nomor 17. Katanya teman-teman, berikut adalah pernyataan mengenai evolusi manusia. Perkembangan evolusi manusia dapat dilihat dari apa? Oke, baik. Nah, evolusi sendiri teman-teman kan sudah tahu bahwa berbicaranya konsep evolusi ini dia merupakan suatu proses gitu ya, di mana terjadi proses perubahan, tapi ada kata kunci. Apa? Berlangsungnya itu dalam kurun waktu yang sangat lama. Gitu ya, itu dia baru dikatakan sebagai evolusi, tidak instan. Nah, secara khusus tentang evolusi manusia itu dibahas, dikaji salah satunya itu oleh Darwin gitu ya, yang berpendapat bahwa hasil dari perkembangan lebih lanjut dari organisme yang disebut sebagai primata. Jadi katanya teorinya mereka itu mengatakan bahwa primata itu mengalami evolusi yang sangat lama yang akhirnya itu membentuk manusia saat ini. Atau teman-teman kenal dengan nama dulunya itu ada yang disebut sebagai manusia purba gitu ya. Nah, itu seperti itu teori ya. Oke, bisa percaya bisa tidak. Jadi yang namanya teori beda dengan hukum ya. Oke, baik. Nah, teori evolusi tampak didukung dengan berbagai temuan fosil manusia purba. Jadi mereka mengungkapkan bahwa zaman dulu ada manusia purba, sebab mereka berteori bahwa ditemukannya fosil-fosil manusia gitu ya di belahan dunia ini. Proses evolusi manusia ini dia hampir di semua aspek fisiknya. Jadi fisiknya juga mengalami perubahan-perubahan gitu. Ini ya. Nah, salah satu perubahannya itu yang pertama adalah fisiknya itu dari sikap tubuh dan cara bergerak. Gitu ya. Jadi postur tubuhnya itu dia mengalami perubahan dari manusia purba ke manusia yang saat ini. Terus mereka mengungkapkan katanya dari evolusi kepala juga gitu ya. Kalau dari evolusi kepala itu dia berhubungan dengan kapasitas dari kranium. Jadi rongga atau bentuk atau besar kecilnya dari kranium mengalami perubahan katanya dari manusia purba ke manusia saat ini. Terus selain itu dari evolusi kepala juga itu berkaitan dengan sistem pencernaan dan pernapasan. Nah, dari struktur mulut mereka juga mengalami perubahan gitu ya. Jadi tulang dagu dengan tulang rahangnya itu dia mengalami perubahan yang signifikan. Berarti di situ ada evolusi katanya. Nah, jadi berdasarkan perkembangan evolusi manusia bisa dilihat dari apa? Dari semuanya. Ini adalah mengenai fakta atau mengenai evolusi manusia berdasarkan teori-teori yang diungkapkan oleh Darwin dan rekan-rekannya. Gitu ya, dari sini. 1, 2, 3, 4 itu betul. Jadi jawabannya adalah yang A. Berarti ya betul semuanya itu E. Oke, nomor 18 teman-teman, kita masuk ke nomor 18. Apa katanya? Berikut ini merupakan salah satu contoh pasangan organ homologi. Oke, hormon homologi itu kan salah satu bukti dari adanya evolusi gitu ya, yang dijadikan bukti bahwa organisme apapun itu dia mengalami evolusi. Itu homologi. Nah, homologi itu apa? Homologi itu dia teman-teman jadi kalau misalkan berbicara kata homologi, selain dia disebutkan sebagai bagian dari adanya fakta bahwa organisme itu dia berevolusi. Nah, sedangkan homologi itu dia memiliki ciri atau misalkan bisa kita artikan sebagai organ yang memiliki struktur dasarnya sama. Jadi struktur dasar organ itu sama. Tetapi gitu ya, dia memiliki fungsi yang berbeda. Nah, jadi struktur dasar organisme itu dia sama, bahkan mirip gitu ya, ada yang mirip, bahkan ada yang sama. Nah, tapi fungsinya berbeda. Contoh banyak lah ya, ada sayap burung dengan kaki depan kuda. Contoh yang berkenaan dengan dengan organ homologi ini, gitu ya. Nah, di sini dicontohkan ada sayap burung dengan kaki depan kuda, terus ada kaki depan buaya dengan sirip pada ikan paus, bisa kaki depan anjing dengan sayap burung, kaki depan buaya dengan sirip dada pada pada paus gitu ya. Nah, paus itu mamalia gitu ya. Nah, dan sebagainya banyak. Nah, boleh teman-teman hubungkan paus dengan katak, dengan kuda, dengan harimau, dengan manusia, dengan burung, dengan juga masih masuk. Nah, gitu ya. Jadi jawaban organ homologi itu adalah sayap burung dengan kaki depan kuda.
Oke, kita masuk ke soal nomor ke-19 ya. Ini dia soal nomor 19, teman-teman bisa diperhatikan. Bagian organ pencernaan ruminansia katanya yang merupakan modifikasi dari proventriculus. Apa? Gitu ya, baik proventriculus. Nah, teman-teman, pada organisme ruminansia atau kelompok hewan memah gitu ya, atau memakan 2 kali, jadi makanannya rumputnya itu dimakan 2 kali, jadi balik lagi ke mulut 2 kali gitu ya. Dikenal dengan nama hewan pemamah biak atau bahasa kitanya. Contohnya banyak kan ya, ada domba, sapi, kuda, jerapah, kancil, rusa, dan lain-lain, banyak sekali lah ya. Nah, organ ruminansia, pencernaan ruminansia itu dia merupakan modifikasi dari proventriculus ya, dan proventriculus ini atau lambung gitu ya dimodifikasi menjadi 3 bagian. Jadi ada membentuk menjadi 4 bagian, maksudnya ada rumen atau bahasa kitanya perut besar, terus ada retikulum atau perut jala, ada omasum atau perut kitab, dan ada abomasum atau lambung yang sebenarnya yang mirip dengan kita gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah modifikasi dari proventriculus pada organisme ruminansia gitu. Nah, modifikasi ini tujuannya buat apa? Dia membantu proses dalam pengunyahan rumput yang rumput itu punya sifat sulit dicerna gitu kan ya. Nah, ketika sulit dicerna, maka sistem pencernaan makanan ruminansia itu dia lebih panjang dan lebih kompleks dibandingkan mamalia yang lain gitu ya. Jadi hewan-hewan yang lain gitu. Ini lebih panjang kalau ruminansia itu. Nah, makanan hewan ini dia kan banyak mengandung selulosa, seperti yang kita ketahui bahwa selulosa itu kan dia benar-benar sulit untuk dicerna gitu ya. Akibatnya dia punya adaptasi selain modifikasi proventriculusnya, juga sistem pencernaannya dia sangat panjang gitu ya. Ini dia teman-teman, awalnya dimakan di mulutnya, lalu dimasukkan ke dalam rumen, dari rumen dia akan masuk ke dalam retikulum, dari retikulum dia masuk lagi ke mulut, dari mulut digigit-gigit balik lagi nanti ke omasum, dari omasum baru ke abomasum. Di sini adalah lambung sebenarnya ya di abomasum. Setelah itu lalu ke usus. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah semuanya dia modifikasi dari proventriculus. 1 2 3 4. Berarti jawabannya E. Oke. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor ke-20. Teman-teman bisa diperhatikan di soal nomor 20 ini katanya kehadiran lemak di usus halus akan merangsang sekresi apa? Oke, lemak masuk ke usus halus. Berarti bermulainya itu dari kim yang ada di lambung gitu ya, yang sifatnya asam. Baik. Lemak atau lipid teman-teman dia merupakan zat makanan gitu ya yang tersusun atas monomernya itu asam lemak dan gliserol. Nah, pencernaan lemak itu dia kan terjadi di usus halus tuh, gitu ya. Nah, saat berada di usus halus, lemak ini dia akan merangsang pengeluaran hormon. Hormon apa? Hormon kolesitokinin dan sekretin. Dua hormon ini merangsang ketika kim dari lambung, gitu ya, selain sifat asam dan mengandung lemak, masuk ke dalam usus, maka terangsang dua hormon ini. Itu ya yang dikeluarkan oleh usus halus tentunya. Nah, hormon kolesitokinin dia akan menyebabkan kontraksi pada kantung empedu teman-teman, sehingga kantung empedu ini dia mengeluarkan isinya. Apa? Garam-garam empedu yang telah dibentuk oleh hati tentunya, gitu ya. Nanti dia masuk ke dalam duodenum. Selanjutnya garam empedu ini dia untuk mengemulsikan lemak, teman. Jadi peran dari garam empedu ini perannya adalah untuk mengemulsikan lemak supaya mudah dipecah oleh enzim lipase yang dikeluarkan oleh pankreas, gitu ya. Jadi garam empedu dulu, lalu diemulsikan lemaknya. Emulsi itu adalah kalau kita punya lemak, lalu jadi potongan-potongan kecil, itu adalah emulsi. Kacang panjang dipotong kecil-kecil, itu emulsinya, gitu ya. Tapi tetap kacang panjang kan, dipotong pendek-pendek nggak ada jadi kacang pendek, enggak kan? Nah, tetap kacang panjang, hanya dia strukturnya lebih pendek, itu adalah emulsi, gitu. Nah, selanjutnya sebelum ke enzimnya bekerja, hormon yang kedua yaitu sekretin, dia akan merangsang pengeluaran getah-getah dari pankreas. Nah, salah satu getah yang dikeluarkan oleh pankreas itu adalah steapsin atau enzim lipase yang akan memecah emulsi lemak tadi menjadi asam lemak dan gliserol. Akibatnya siap untuk diserap oleh tubuh untuk dimanfaatkan, gitu ya. Nah, jadi ini gambarnya.
Jadi teman-teman saat Kim keluar dari lambung masuk ke duodenum, maka keluarnya Kim yang sifatnya asam dan mengandung lemak itu kan merangsang pengeluaran usus halus itu, usus 12 jari itu duodenum itu dia merangsang pengeluaran sekretin dan kolesitokinin yang ini. Sekretin dan kolesitokinin tadi perannya, kolesitokinin dulu dia akan segera merangsang kantung empedu untuk bereaksi menghasilkan bilusnya gitu ya, menghasilkan garam-garam empedu yang akan masuk ke usus halus, ke duodenum, usus 12 jari, lalu dia akan mengemulsikan lemak. Nah, selanjutnya nanti sekretin dia akan bekerja merangsang pankreas menghasilkan dia akan menghasilkan getahnya, salah satunya adalah enzim lipase. Lipase dia akan masuk ke dalam duodenum kembali lalu memecah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Gitu ya. Itu dia kerja dari hormonnya. Sekretin merangsang pankreas, sedangkan kolesitokinin dia akan merangsang kelenjar empedu. Gitu, kantung empedu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah semuanya gitu ya, mensekresikan, merangsang sekresi semuanya gitu ya, ada empedu, ada lipase, kolesitokinin, sekretin, semuanya ada di situ gitu ya, berkenaan dengan adanya lemak di situ. Oke, sip. Itu soal nomor ke-20 teman-teman. Ini merupakan prediksi paten soal UTBK persiapan di tahun ini. Silakan pelajari ya. Banyak yang sudah kami buat berkenaan dengan untuk persiapan teman-teman UTBK di tahun ini. Silakan pelajari ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.